Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, siapa yang tak tahu dengan Turki? Negara yang separuh wilayahnya berada di benua Asia dan setengahnya lagi berada di benua Eropa ini merupakan salah satu negara dengan sejarah peradaban bangsa yang cukup panjang, keanekaragaman kultur atau budaya Eropa dan Asia atau Timur Tengah membuat warna perilaku kehidupan orang-orang yang tinggal di wilayah Turki berbeda dengan tempat lainnya. Negara yang mayoritas beragama Islam ini pernah menjadi kunci kejayaan kekhalifahan Islam, meski faktanya ras-ras orang Turki lebih dekat dengan ras Kaukasoid Mediterania seperti Spanyol dan Italia daripada bangsa Arab. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta dan sejarah perjalanan bangsa Turki sekaligus antropologi kehidupan orang-orang Turki kuno. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, Turki. Nama Turki berasal dari bahasa Latin Turcia atau Turkuya yang artinya tanah orang-orang Turk. Sejarah manusia prasejarah pertama kali diketahui menginjakkan kaki di wilayah sepanjang sungai Yufrat sejak 500.000 tahun yang lalu. Mereka adalah kelompok Homo erectus yang hidup nomaden berpindah-pindah dari Afrika hingga ke Asia. Hingga sekitar 75.000 tahun yang lalu, bukti fosil-fosil Homo neanderthal juga ditemukan di wilayah tenggara Turki. Diketahui pemukim atau manusia modern pertama datang di wilayah Turki sekitar 15.000 tahun yang lalu. Mereka umumnya datang dari wilayah yang kini disebut dengan Bulan Sabit Subur di sepanjang aliran sungai Tigris dan Eufrat. Dan bukti peninggalan prasejarah terbesar sekaligus tertua di dunia adalah Göbekli Tepe, sebuah kuil pemujaan kuno orang-orang Turki kuno, sekaligus menjadi penanda pemukim pertama di Turki yang sudah berdomisili dan bercocok tanam yang bertanggal 9.800 tahun sebelum Masehi. Disinilah pula diketahui bahwa tanaman gandum pertama di dunia sekaligus tonggak revolusi pertanian di dunia mulai dibudidayakan, tepatnya di wilayah pegunungan Karachada pada 9.600 sebelum Masehi, dari gandum liar yang disebut dengan Ainkorn. Wilayah daratan Turki saat itu disebut dengan Anatolia. Orang-orang yang hidup di Anatolia adalah kelompok-kelompok kecil yang akhirnya membentuk komunitas suku-suku kecil di Anatolia hingga 5.000 tahun sebelum Masehi, dengan kelompok yang paling awal disebut dengan orang-orang Hattian dan Hurri yang mendiami Anatolia Tengah dan Timur. Sebelum wilayah suku-suku yang didiami orang Hattian dan Hurri kemudian diinvasi dan dikuasai oleh bangsa Assyria atau Mesopotamia. Tapi diketahui tidak semua wilayah Turki dikuasai oleh orang-orang Assyria. Di bagian pesisir barat Anatolia atau Turki, pemukim-pemukim kuno didominasi oleh orang-orang Achaean atau Mycenaean, wilayah kerajaan Yunani kuno. Hingga kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, seluruh wilayah Anatolia atau Turki lama dikuasai oleh kerajaan Achaemenid atau Persia kuno. Sebelum kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia dari Yunani kembali menguasai Turki. Setelah keruntuhan Makedonia atau Yunani, wilayah Turki jatuh ke Kekaisaran Romawi. Anatolia atau Turki di bawah kendali Roma, sebelum Kekaisaran Romawi awal kemudian membentuk Kekaisaran Romawi bagian timur atau Bizantium pada abad keempat. Di era ini mayoritas orang-orang Turki adalah orang-orang Kristiani. Di era Bizantium, wilayah Turki menjadi kota-kota termaju di Eropa saat itu dengan jumlah penduduk Kristen Romawi yang sangat besar. Sebelum abad ke-6, Bizantium kembali diserang oleh orang-orang Sasania atau Persia modern. Perang panjang dengan Persia membuat Bizantium rentan atau melemah. Hal itu memicu kekhawatiran Romawi karena di wilayah timur, di semenanjung Jazirah Arabia hingga Mesir telah dikuasai oleh kekhalifahan ketiga muslim di bawah Khalifah Utsman bin Affan, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Benar saja, setelah itu akhirnya pasukan kekhalifahan Utsman berhasil menguasai Persia. Setelah itu sebagian Bizantium Romawi, sebelum pada abad ke-10 orang-orang Rom atau yang merupakan bangsa Rum, Seljuk, orang Turki dan orang-orang Persia yang beragama mayoritas Muslim Sunni akhirnya menguasai hampir seluruh wilayah Romawi Timur atau Bizantium. Sebelum abad ke-12, bangsa Mongol berhasil
mengepung dan menguasai wilayah Kesultanan Rum Seljuk dan Bizantium Barat. Sebelum pada abad ke-13, Osman I atau Osman Ghazi, pemimpin suku Kayi, berhasil mengumpulkan kekuatan dengan menyatukan sisa-sisa orang Rum Seljuk dan suku-suku Muslim Turkmenistan, Persia, dan Kurdi. Mereka kemudian memukul mundur bangsa Mongol dan kemudian mendirikan dinasti Ottoman. Dinasti Ottoman atau dinasti Osmania yang agung adalah dinasti keemasan Turki sekaligus Islam. Dinasti ini dipimpin oleh Khalifah keturunan Osman I yang kemudian mengakuisisi dinasti kekhalifahan awal Islam seperti kekhalifahan Abbasiyah. Kekaisaran Ottoman sangatlah kuat. Di era tersebut bahkan dinasti Ottoman merupakan kekaisaran terkuat di dunia sekaligus kekaisaran terkuat umat Islam. Bagaimana tidak? Dinasti Romawi berhasil diruntuhkan. Wilayah-wilayah Romawi di Eropa berhasil ditaklukkan dan dikuasai. Kekuasaan dinasti Ottoman atau Utsmaniyah hampir ke seluruh Jazirah Arabia, sebagian Eropa dan Rusia, sebagian Afrika. Di era Ottoman inilah Islamisasi Nusantara terbentuk. Wali-wali awal dikirim dari wilayah Ottoman, dari Yaman, Persia, Irak untuk melakukan syiar Islam di Indonesia. Bahkan pada 29 Mei 1453, Sultan Mehmed II atau Mehmed Al-Fatih atau Sang Penakluk berhasil menguasai gerbang Konstantinopel dengan menembus tembok Theodosius II, benteng yang selama 2000 tahun tidak pernah tertembus. Hal itu juga memenuhi sabda dan wasiat Rasulullah, di mana Rasulullah pernah bersabda, yakni sebaik-baiknya panglima perang dari umatku adalah dia yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel atau gerbang Eropa yang kini Istanbul adalah pukulan telak orang-orang Eropa karena Konstantinopel pintu masuk perdagangan utama rempah-rempah jalur sutra. Blokade Konstantinopel adalah awal kemiskinan di Eropa hingga kemudian muncullah istilah Age of Discovery atau abad penjelajahan, di mana banyak kerajaan Eropa yang mencari jalan laut menuju Asia untuk mendapatkan rempah-rempah. Ya, Kekaisaran Ottoman berlangsung selama 700 tahun sebelum kemudian runtuh saat revolusi Turki pada 1922 dengan sejarah 36 khalifah-khalifah besar dinasti Ottoman, di antaranya seperti Osman I, Mehmed I, Mehmed II, Selim I, Selim II, Mustafa I, Osman II, Mehmed II, hingga yang terakhir adalah Mehmed VI yang menjabat dari 1918 hingga 1922. Keruntuhan dinasti Ottoman sekaligus akhir kejayaan kekhalifahan Muslim terjadi pada awal abad ke-19, di mana saat itu dinasti Ottoman makin melemah setelah mereka mengalami banyak peperangan besar dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Rusia, Prancis, terutama pada Perang Dunia Pertama yang melibatkan Ottoman. Selain itu, banyak wilayahnya di Jazirah Arabia dan wilayah-wilayah di Rusia kemudian memberontak dan memisahkan diri. Kemelut internal memaksa banyak wilayah memerdekakan diri, disusul modernisasi dan paham-paham liberalis yang kemudian menggerogoti nilai-nilai Islam yang sudah ditanamkan sejak 700 tahun yang lalu dan telah menjadi acuan hukum, hingga kemudian lahirnya Perang Kemerdekaan Turki atau Revolusi Turki dari 19 Mei 1919 hingga 24 Juli 1923 yang diawali setelah banyak wilayah Turki digerogoti oleh sekutu seperti Inggris, Prancis, dan lain-lain, hingga puncaknya Sultan Mehmed IV, Sultan terakhir Ottoman, kemudian memerintahkan dan memberi kekuasaan jenderal besarnya yakni Mustafa Kemal Atatürk untuk memulihkan ketertiban. Namun Mustafa Kemal Atatürk malah berbalik mendirikan Gerakan Nasional Turki yang berniat melakukan aksi revolusioner yang dimulai pada 1919. Gerakan ini kemudian meluas menjadi Perang Kemerdekaan Turki, di mana Gerakan Nasional atau Revolusioner Turki kemudian mengambil alih perlawanan melawan Inggris dan sekutunya pada Perang Dunia Pertama, hingga kemudian berakhirnya Perang Dunia Pertama. Gerakan revolusioner saat itu dapat mengambil hati rakyat, hingga kemudian Majelis Agung Turki mengakui Gerakan Nasional Turki yang dipimpin oleh Kemal Atatürk sebagai pemerintah Turki yang sah, dan akhirnya didukung oleh Majelis Nasional. Kaum revolusioner Turki kemudian mendirikan Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dan meruntuhkan kedinastian Ottoman. Sejak saat itu Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden pertama Turki yang menjabat
dari 1923 hingga kematiannya pada 10 November 1938. Dan hingga saat ini, Republik Turki masih menjadi negara republik dengan sistem pemerintahan republik konstitusional presidensial dengan presiden pertama Mustafa Kemal Atatürk, kemudian Mustafa Ahmet İnönü, kemudian Muhammad Celal Bayar, Kemal Gusher, Cevdet Sunay, Fahri Koroturk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Sezer, Abdullah Gül, dan yang terakhir adalah Recep Tayyip Erdogan. Ya, dan berikut adalah informasi tentang sejarah bangsa Turki sejak 500.000 tahun yang lalu. Profesor Kardus dari Ankara, Turki mengabarkan.